Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita sudah menyelesaikan surat An-Naba. Lalu saat ini kita akan berganti kepada surat An-Nazi'at. Teman-teman yang dirahmati Allah, langsung saja. Ayat pertama ada nun yang bertasydid, ini gunnah 4. Kemudian sudah 4 diayun lagi karena ada matobi'inya, ya. Zi'a ainnya matobi diayun, gharqa qonnya mat iwat diayun. Baik, sekarang kita praktekkan. Siapkan jemari kita. Wan nazi'ati gharqa. Begitu ya teman-teman. Ayat yang kedua, nun yang bertasydid gunnah, kemudian matobi juga. Setelah 4 langsung diayun ya teman-teman. Shito, tonya matobi diayun. Nash, tonya mat iwat diayun lagi. Prakteknya wan nashitoti nashto. Begitu teman-teman. Lanjut ayat yang ketiga. Sanya matobi diayun, hanya matobi diayun. Sabe ba sukun iklab, hanya mat iwat diayun. Biqoti sabqo. Maaf. Tadi kita nomor 3 ya teman-teman. Kita ulangi. Wassabihati sabha. Kemudian ayat yang keempat, sanya matobi'i, qofnya matobi'i diayun, qofnya mat iwat diayun. Fasabiqoti sabqo. Mudah bukan? Kemudian yang kelima, fal mudabbiro, ronya matobi'i, ronnya mat iwat diayun. Diayun 2 saja. Fal mudabbiroti amro. Selesai sudah. Mudah bukan? Ini langkah pertama. Dan kedua, menganalisa dulu sebelum kita baca hukum tajwidnya, kemudian praktek, begitu. Sekarang kita akan tambahi pelafatan huruf-huruf yang kita anggap susah. Caranya seperti ini. Misalkan huruf zain. Makharijul hurufnya, cara melatihnya biar kita lebih bagus, yaitu dengan mempertemukan gigi atas dan gigi bawah. Gigi seri atas dan gigi bawah bertemu. Z. Coba yuk kita latih. Ini huruf zain nih. Za, zi, zu. Begitu teman-teman. Huruf zain ini adalah huruf ikhfa. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu ikhfa, maka dia dengung ya teman-teman. Ya, saya kasih contoh. Zazizubaz, zuzan, zanizaz, naminal muzni mazizan, zaniza. Begitu teman-teman. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf ini juga masuk huruf ikhfa. Jadi dia juga dengung dan tertahan 4 ketukan ya teman-teman. Huruf qaf ini makhraj hurufnya di mana? Dia mendekati tenggorokan, mendekati huruf hamzah dan ha ya teman-teman. Dia sama dengan huruf kaf. Kaf, qaf itu sama makhraj hurufnya. Huruf qaf ini ada huruf qalqalah. Jadi dia nanti apabila sukun dia memantul. Begini contohnya. Qaqiq baq.
حقوقا قنققنا من المقن مقيقا قنقا. Baik, ini cara melatih untuk makharijul huruf zain dan qaf. Lalu pada pagi ini sangat spesial karena akan saya tambahi. Saya membaca ini sudah bisa, misalkan ya. Wan nazi'ati gharqa. Sudah betul makhrajnya, sudah betul hukum-hukum tajwidnya, bacaannya. Tapi saya tidak tahu ini artinya itu apa, gitu ya teman-teman. Ya, baik. Wa ini kan huruf bahasa Arab ya teman-teman. Wa ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah dan. An-nazi'at itu adalah mencabut. Malaikat ini adalah yang dimaksud, ini adalah malaikat yang mencabut gharqa dengan keras. Demi wawu ini adalah wawu bukan artinya hanya sekedar dan, tetapi dia itu benar, sumpah demi dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, begitu artinya. Ini wawu yang menandakan sumpah, wawu sumpah dalam Allah. Jadi Allah itu bersumpah bahwa demi malaikat pencabut nyawa, ya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat ini lalu ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak menuruti peraturan-peraturan Allah. Jadi jangan heran, ya. Dan ini banyak diceritakan oleh dokter-dokter di rumah sakit yang melihat dengan mata kepalanya langsung bagaimana orang-orang muslim itu saat sakaratul maut dan saat orang-orang kafir itu sakaratul maut. Mereka menyaksikan, para dokter itu menyaksikan orang-orang kafir itu saat sakaratul mautnya tersiksa, teman-teman. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, orang yang banyak beramal soleh, orang yang bertakwa, berbeda jauh. Ya. Jadi Allah sengaja menugaskan demi malaikat pencabut nyawa, ya. Ditugaskan malaikat pencabut nyawa untuk apa, teman-teman? Untuk mencabut nyawa dengan keras kepada orang-orang kafir. Begitu ya teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari su'il khotimah. Kemudian lanjut yang kedua. Wan nasyitati nashta. Non yang bertasid 4. Ini artinya apa? Tadi kita sudah bahas. Sekarang ini artinya apa? Allah bersumpah lagi dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, kalau ayat yang pertama ini dengan keras, yang kedua dengan lemah lembut ya teman-teman. Ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya akhir hayat orang kafir itu berbeda dengan akhir hayatnya orang-orang mukmin. Kalau orang munafik, dia di ayat pertama apa kedua? Orang munafik itu seperti orang kafir. Ya teman-teman. Mereka akan merasakan ayat yang pertama ini.
dan kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari dicabut nyawa dengan keras, tersiksa saat sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, apa artinya wasabihati sabaha? Kita sudah hafal, sudah membaca dengan benar. Artinya adalah dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Loh. Turun dari langit dengan cepat. Sabha. Artinya apa? Kalau malaikat turun itu berarti tempatnya malaikat di atas ya teman-teman. Itu. Dan ini menjadi dalil bagi kita orang yang beriman bahwasanya sesuatu ada makhluk yang kasat mata yang tidak kita lihat ya, yang bernama malaikat, ada lain yang bernama, nanti di dalam surat An-Nas itu ada yang bernama jin, setan, itu makhluk Allah yang tidak terlihat ya teman-teman. Namun mereka tempatnya tidak di langit ya teman-teman. Mereka jin setan itu di bumi tinggalnya. Berbeda dengan malaikat. Malaikat mereka di langit. Dan demi malaikat-malaikat yang turun ke bumi dengan cepat. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Masya Allah. Jadi dua ayat ini, 3 dan 4 ini, itu ternyata ada perlombaan teman-teman. Enggak cuma kita manusia kalau 17 Agustus cepat-cepatan lari, lomba sprint, lomba tarik menyelesaikan puzzle siapa yang tercepat begitu. Ternyata malaikat itu juga berlomba-lomba teman. Ini ada kisahnya yang menarik. Jadi ada seorang mujahid yang meninggal dunia ya. Itu sebelum perang, sebelum meninggal, dia itu ternyata baru menikah teman-teman. Dan pada malam pertama itu ya, paginya terdengar seruan untuk berjihad. Dia belum mandi besar teman-teman. Dia langsung keluar dari kamarnya, meninggalkan istrinya yang paling ia cintai, pergi ke medan perang. Allah takdirkan dia syahid meninggal. Itu malaikat ya teman-teman. Itu berebut mengambil ruhnya. Dan ternyata apa ya teman-teman? Karena dia masih dalam hadas, berebut untuk juga dimandikan ya teman-teman. Itu ada kisah yang sangat populer itu ya. Bukan hanya sekedar cerita itu saja, banyak cerita lain bagaimana malaikat itu berebut juga dalam banyak hal, kisah lain nanti akan saya ceritakan nanti biar nggak terlalu panjang. Sekarang ayat yang kelima. Fal mudabbirati amro. Artinya itu apa? Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Nih teman-teman. Mudabbir itu adalah yang mengatur ya. Kalau kita dulu saya di pondok itu mudabbir, ada kismu mudabbir gitu ya. Itu yang mengatur santri-santri di situ. Mudabbirat ini berarti jamak. Malaikat-malaikat yang mengatur urusan ini. Amrun itu urusan, yaitu urusan apa? Urusan dunia. Dan fal mudabbirati amro, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Jadi jangan dikira dunia ini berjalan, bumi berputar mengelilingi matahari, bulan, bintang, itu tiada yang mengatur ya teman-teman. Allah menugaskan para malaikatnya untuk mengatur urusan-urusan dunia. Misalkan si fulan rezekinya segini, si fulan nanti akan jatuh, si fulan akan dapat rezeki, akan dapat musibah, itu sudah Allah atur. Musim ini, musim kemarau, ini akan nanti musim penghujan, itu ada malaikatnya juga yang mengatur. Ya teman-teman.
Ya, sekian dulu pertemuan pagi ini. Ini belum menjelaskan tentang tafsirnya ya teman-teman. Ini sekedar tahsinnya, kemudian artinya tuh apa sih yang kita hafalkan ini gitu ya teman-teman, dalam surat An-Nazi'at ini. Sekian aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.